Dalam lipatan sejarah, di antara catatan perang dan revolusi, ada jeda-jeda hening. Momen ketika sesuatu yang begitu ganjil terjadi, sampai-sampai terasa seperti kepingan dari sebuah mimpi demam yang terlupakan. Coba bayangkan sejenak. Tubuh Anda bergerak, tapi bukan Anda yang memerintahkannya. Bukan karena irama musik yang indah, tapi karena sebuah paksaan sunyi yang batang dari dalam. Sebuah dorongan yang tak bisa Anda lawan, yang mengubah jalanan kota menjadi panggung bagi sebuah tragedi yang paling aneh dalam sejarah. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke musim panas yang menyengat di Strasbourg pada tahun 1518. Di sanalah, di tengah kesibukan kota, sebuah misteri dimulai dari gerakan satu orang saja, seorang wanita bernama Frau Trofea. Apa yang awalnya cuma tontonan aneh, seorang wanita menari tanpa musik, tanpa henti di tengah jalan, berubah begitu cepat menjadi wabah. Mula-mula hanya dia sendiri. Tapi entah bagaimana, dalam seminggu sudah ada puluhan orang yang ikut terseret. Dan puncaknya di bulan Agustus, jalanan kota dipenuhi oleh 400 orang yang menari tanpa kendali di bawah terik matahari. 15. Angka ini benar-benar mengerikan kalau kita tahu konteksnya. Pada puncaknya, wabah ini merenggut hingga 15 nyawa setiap hari. Bukan karena wabah pes atau penyakit menular lainnya, tapi murni karena stroke, serangan jantung, dan kelelahan total. Tubuh mereka hancur, menyerah pada tarian yang tidak bisa mereka hentikan. Bisa dibayangkan kepanikan yang terjadi. Para pejabat dan dokter saat itu berpacu dengan waktu, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka harus menamai kengerian ini. Jadi, mari kita coba masuk ke dalam pikiran mereka dari sudut pandang abad ke-16. Nah, disinilah masyarakat terbelah jadi dua. Di satu sisi ada ketakutan yang sangat besar terhadap hal gaib. Banyak yang yakin ini adalah kutukan dari Santo Vitus, seorang santo yang dipercaya bisa menghukum orang dengan tarian tak terkendali. Tapi di sisi lain, para dokter pada masa itu dengan ilmu mereka yang masih terbatas, mencoba mencari penjelasan medis. Diagnosis mereka, ini penyakit alami, disebabkan oleh darah yang terlalu panas. Dua dunia yang saling berbenturan. Keyakinan dan ilmu pengetahuan yang masih sangat awal. Dan disinilah ironi yang paling tragis terjadi. Para pemimpin kota memutuskan untuk mengabaikan teori supranatural dan memilih penjelasan medis. Solusi mereka, kalau ini disebabkan oleh darah panas, maka cara menyembuhkannya adalah dengan menarikkan demam itu keluar dari tubuh. Jadi, mereka justru memfasilitasinya. Mereka membuka balai kota, membangun panggung kayu, bahkan menyewa musisi untuk mengiringi tarian itu. Niatnya baik, tapi tindakan ini justru menjadi bensin yang menyiram api, membuat wabah ini menyebar lebih gila lagi. Mari kita lompat beberapa ratus tahun ke depan. Para ilmuwan modern datang dengan teori yang berbeda, yang pada awalnya terdengar jauh lebih masuk akal. Sebuah penjelasan yang tersembunyi bukan di langit atau di dalam darah, tapi di dalam makanan yang mereka makan setiap hari. Pertanyaannya sederhana tapi sangat kuat. Mungkinkah seluruh kota ini tanpa sadar telah keracunan secara massal? Mari kita telusuri bukti-buktinya. Teori ini dikenal sebagai keracunan ergot. Ergot itu sejenis jamur yang sering tumbuh di gandum rai, yang merupakan makanan pokok di Strasbourg waktu itu. Yang bikin teori ini menarik, jamur ini mengandung zat kimia yang sangat mirip dengan LSD. Gejalanya pun kelihatan cocok banget. Halusinasi, kejang-kejang otot, gerakan aneh yang tak terkendali. Untuk sesaat, rasanya misteri ini terpecahkan. Tapi, disinilah teori itu mulai goyah. Ada satu fakta penting tentang ergot. Jamur ini juga menyumbat aliran darah dan menyebabkan kelemahan otot yang parah. Sekarang, coba pikirkan, bagaimana mungkin seseorang yang tubuhnya lemah dan kesakitan punya kekuatan fisik untuk menari tanpa henti? Bukan cuma berjam-jam, tapi berhari-hari. Secara fisik itu mustahil. Misteri ini kembali terbuka lebar. Jadi, kalau ini bukan kutukan dan bukan juga racun, lalu apa? Penjelasan yang paling diterima oleh para ahli hari ini membawa kita ke ranah yang jauh lebih dalam dan bisa dibilang lebih menyeramkan, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Fenomena ini punya nama, penyakit psikogenik massal, atau yang lebih sering kita dengar sebagai histeria massal. Ini adalah kondisi psikologis yang sangat nyata, di mana stres yang luar biasa hebat dalam suatu komunitas bisa termanifestasi menjadi gejala-gejala fisik. Tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada racun. Penyebabnya murni pikiran yang sudah tidak sanggup lagi menahan beban. Psikiatri modern bahkan membedahnya lebih jauh. Wabah menari ini masuk dalam kategori spesifik yang disebut histeria motorik massal. Ini bukan cuma sekedar panik biasa.
Ini adalah ledakan fisik dari tekanan mental yang sudah begitu menumpuk hingga tidak bisa lagi disimpan di dalam kepala. Gerakan tubuh, entah itu tarian, kejang atau getaran, menjadi satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Jadi, kenapa ini bisa terjadi di Strasbourg pada tahun itu? Coba bayangkan sebuah resep untuk bencana. Pertama, ada bahan utamanya, stres yang ekstrim. Kelaparan merajalela, penyakit seperti cacar dan sifilis ada di mana-mana, ditambah lagi gagal panen berturut-turut. Masyarakat benar-benar hidup dalam keputusasaan. Kedua, tambahkan bumbu kepercayaan takayul yang sangat kental. Mereka benar-benar percaya pada kekuatan kutukan Santo Vitus. Nah, tarian Frau Tropea itu bukan apinya. Dia hanyalah percikan kecil yang jatuh ke dalam sebuah ruangan yang sudah penuh dengan uap kecemasan kolektif. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari tarian aneh yang terjadi lebih dari 500 tahun yang lalu? Apa artinya semua ini bagi kita yang hidup di zaman sekarang? Sejarawan John Waller merangkumnya dengan begitu tepat. Wabah menari bukanlah peristiwa supranatural, bukan juga keracunan. Ini adalah sebuah respon manusiawi yang paling dalam terhadap penderitaan yang tak tertahankan. Sebuah pengingat yang sangat kuat bahwa ketika pikiran sebuah komunitas didorong sampai ke batasnya, ia bisa membuat tubuh melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Dan ini membawa kita pada sebuah perenungan terakhir. Wabah menari adalah wujud fisik dari stres pada zaman itu. Di era kita sekarang, dengan tekanan dari media sosial, ketidakpastian ekonomi, dan kecemasan global, tarian apa yang sedang kita lakukan tanpa sadar? Mungkin bukan tarian secara harfiah, tapi sebagai masyarakat, bagaimana stres kolektif kita menemukan wujudnya hari ini? Coba, renungkanlah.